Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Husnul Fauzia, NIM 185231263. Di sini saya akan mempresentasikan atau mereview proposal skripsi yang saya ajukan dengan judul Pengaruh Tingkat Receivable Financing dan Inventory Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Adapun latar belakangnya, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Secara sederhana, bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa keuangan lainnya. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi berkaitan dengan proses penyaluran dana kepada pihak yang membutuhkan, salah satunya dengan melalui pembiayaan. Pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Secara sederhana, ada beberapa produk penyaluran dana bank syariah, antara lain pembiayaan mudharabah, musyarakah, murabahah, salam, istisna, qard, dan lain-lain. Pembiayaan yang diberikan Bank Umum Syariah dan unit usaha syariah terdiri dari beberapa akad, diantaranya akad mudharabah, musyarakah, murabahah, istisna, ijarah, qard, dan lain-lain sebagaimana yang saya sebutkan di atas. Secara sederhana, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi dua, yaitu pembiayaan modal kerja dan pembiayaan investasi. Pembiayaan modal kerja sendiri merupakan salah satu atau kombinasi dari pembiayaan likuiditas atau cash financing, pembiayaan piutang atau receivable financing, dan pembiayaan persediaan atau inventory financing. Nah, sebagaimana kita tahu, pembiayaan piutang atau receivable financing yaitu bentuk pinjaman untuk berbagai keperluan, khususnya pembiayaan jangka pendek yang dijamin oleh piutang. Sedangkan unsur pembiayaan modal kerja selain receivable financing ialah inventory financing, dimana sedikit mirip dengan kredit modal kerja yang terdapat pada bank konvensional. Tetapi di sini yang diperlukan untuk mendanai pengadaan persediaan atau dinamakan inventory financing. Kemudian profitabilitas atau variabel terikat yang saya ambil adalah profitabilitas atau laba merupakan tujuan utama berdirinya suatu perusahaan termasuk bank syariah. Tujuan inilah yang menjadikan bank syariah harus aktif dalam mencari sumber-sumber dari mana mereka bisa memperolehnya. Bank syariah yang mampu bertahan sudah bisa dipastikan memiliki stabilitas laba yang baik. Oleh karena itu, adapun objek penelitian yang digunakan adalah Bank Syariah Bukopin yang merupakan salah satu bank umum syariah yang masih merintis, belum sebesar Bank Muamalat Indonesia. Sedangkan periode yang digunakan yaitu tahun 2013 hingga 2020 berdasarkan laporan triwulan, karena selama periode tersebut disajikan data yang lengkap yang menggambarkan perkembangan Bank Syariah Bukopin. Maka dari itu saya mengambil judul Pengaruh Receivable Financing dan Inventory Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah Bukopin dengan periode triwulan pertama 2013 sampai triwulan ketiga 2020. Adapun identifikasi dan pembatasan masalah, yaitu pertama, penelitian ini berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat, yang mana variabel bebas terdapat dua variabel, yaitu receivable financing dan inventory financing, sedangkan variabel terikatnya hanya ada satu, yaitu profitabilitas Bank Syariah Bukopin tahun 2013 hingga tahun 2020. Yang kedua, periode waktu yang digunakan hanya 8 tahun, yaitu dari tahun 2013 hingga tahun 2020 berdasarkan laporan triwulan Bank Syariah Bukopin, sehingga akan dihasilkan data sebesar 31 data karena syarat data yang harus tersedia minimal 30. Maka data yang disediakan oleh penulis tersebut di atas telah mencapai batas minimal data yang tersedia. Adapun rumus masalah yang saya rumuskan, yang pertama ada apakah
terdapat pengaruh dari receivable financing terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari inventory financing terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Dan yang ketiga adalah apakah terdapat pengaruh antara receivable financing dan inventory financing secara bersamaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Yaitu apakah mereka secara parsial mempengaruhi profitabilitas dan apakah secara simultan mempengaruhi profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah, yaitu yang pertama untuk menguji pengaruh dari receivable financing terhadap profitabilitas, yang kedua untuk menguji pengaruh dari inventory financing terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin, dan yang terakhir untuk menguji pengaruh antara receivable financing dan inventory financing secara bersamaan terhadap profitabilitas Bank Syariah Bukopin. Untuk kegunaan penelitiannya secara teoritis dan secara praktis, itu untuk kampus, untuk peneliti, dan untuk hipotesisnya ada terdapat pengaruh dari receivable financing, ada pengaruh dari inventory financing, dan ada pengaruh dari keduanya. Kemudian di sini sistematika pembahasan saya membagi menjadi 5 bab. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil penelitian, dan bab 5 pembahasan. Di mana bab ke-6 yaitu penutup. Kemudian bab ketiga metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan atau yang saya gunakan adalah pendekatan kuantitatif, di mana penelitian ini menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik. Kemudian lokasi penelitian saya lakukan pada PT Bank Bukopin Syariah. Kemudian waktu penelitian saya meneliti dimulai bulan April tahun 2021. Pada bulan April merupakan penyusunan proposal yang dilanjutkan dengan pelaksanaan penelitian. Kemudian dilanjutkan untuk penyusunan laporan hasil penelitian. Untuk populasi dan sampel sendiri adalah laporan keuangan PT Bank Syariah Bukopin yang beroperasi secara terus-menerus selama periode penelitian tahun 2013 hingga tahun 2020, di mana mereka mempublikasikan laporan keuangan triwulan masuk triwulan untuk periode 2013 hingga 2020. Kemudian untuk subjek penelitian sendiri yaitu PT Bank Syariah Bukopin atau Bank Bukopin Syariah. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Populasi diartikan sebagai jumlah kumpulan unit yang akan diteliti karakteristik atau ciri-cirinya. Untuk kemudian dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah data sekunder pendekatan kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang berbentuk angka dan menguji suatu hipotesis. Adapun sumber data dapat dari data sekunder yaitu annual report dan laporan keuangan PT Bank Syariah Bukopin. Kemudian yang saya gunakan termasuk data time series, yaitu data yang terdiri dari satu objek namun terdiri dari beberapa waktu periode seperti harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Skala pengukuran dalam penelitian ini adalah menggunakan skala pengukuran rasio. Kemudian teknik pengumpulan data, saya menggunakan teknik pengumpulan observasi. Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri-ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Variabel-variabel penelitian, adapun di sini ada satu variabel independen. Variabel independen atau variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen, variabel terikat. Adapun variabel independen yang digunakan di sini adalah receivable financing dan inventory financing. Dan yang kedua ada variabel dependen. Variabel dependen atau variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah profitabilitas pada Bank Syariah Bukopin. Adapun teknik analisis data yang saya gunakan
analisis data, yaitu yang pertama ada uji normalitas, ada uji asumsi klasik, di mana uji asumsi klasik terdiri dari uji multikolineritas, uji autokorelasi, uji heterokedastisitas. Kemudian ada yang ketiga analisis regresi linear berganda, kemudian analisis koefisien determinasi, uji hipotesis, itu ada uji F dan uji T. Ya, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.